warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kinanti Prameswari dari semester 7 Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Saya akan menjelaskan tentang materi manajemen keuangan dalam mata kuliah Manajemen Keuangan. Pengertian manajemen keuangan. Menurut Sonny S. tahun 2003, manajemen keuangan adalah aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Fungsi manajemen keuangan. Menurut Sutrisno tahun 2009, fungsi manajemen keuangan terdiri dari 3 keputusan utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan: keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen. Masing-masing keputusan harus berorientasi pada pencapaian tujuan perusahaan. Kombinasi dari ketiganya akan memaksimumkan nilai perusahaan. Bunga atau interest. Bunga adalah suatu hasil yang diterima dari uang yang diinvestasikan. Bunga majemuk adalah bunga yang diterima dari investasi yang berasal dari bunga suatu investasi sebelumnya. Konsep bunga. Pertama, suku bunga tetap atau tunggal. Yang pertama, bunga hanya dihitung dari pokok uang. Kedua, besarnya pokok uang dan tingkat bunganya sama pada setiap waktu. Yang kedua, suku bunga majemuk. Pertama, bunga dihitung dari pokok uang dan bunga yang diperoleh dari periode sebelumnya. Yang kedua, asumsi dasar bunga yang diperoleh pada periode sebelumnya tidak diambil atau dikonsumsi tetapi diinvestasikan kembali. Perhitungan bunga tunggal atau single interest. Bunga dihitung berdasarkan nilai pokok yang sama dan tingkat bunga atau persen yang sama setiap waktu. Rumusnya adalah besarnya keseluruhan bunga sama dengan besarnya pokok uang dikali jumlah periode dikali tingkat bunga. Bunga majemuk atau compound interest merupakan penjumlahan dari sejumlah uang pokok dengan bunga yang diperoleh selama periode tertentu. Rumusnya adalah besarnya pokok dan bunga pada tahun ke N sama dengan besarnya pokok uang dikali hasil dari 1 tambah tingkat bunga pangkat N atau jumlah periode. Nilai waktu uang. Faktor yang mempengaruhi nilai waktu uang: pertama, waktu penerimaan atau pembayaran aliran uang; kedua, tingkat inflasi; ketiga, tingkat suku bunga. Manfaat nilai waktu uang. Pertama, menghitung harga saham dan obligasi. Kedua, menghitung nilai investasi. Ketiga, menghitung cicilan utang atau kredit. Nilai waktu uang. Pertama, future value, nilai uang di masa mendatang. Kedua, present value, nilai uang saat ini. Future value, uang yang ditabung atau diinvestasikan hari ini akan berkembang atau bertambah besar karena mengalami penambahan nilai dari bunga yang diterima. Besarnya nilai masa depan uang yang Anda tabung atau investasikan hari ini akan tergantung pada besarnya dana yang Anda investasikan, tingkat suku bunga atau return dari investasi Anda, lamanya dana tersebut akan diinvestasikan. Future value bunga majemuk. Rumusnya adalah nilai mendatang dari investasi pada akhir tahun ke N sama dengan nilai sekarang dari sejumlah uang yang diinvestasikan dikalikan hasil dari 1 ditambah tingkat bunga pangkat N atau periode investasi. Present value. Present value adalah kebalikan dari future value. Proses untuk mencari PV disebut sebagai proses diskonto. Tingkat bunga diskonto atau the discount rate adalah bunga yang dipergunakan untuk menghitung nilai sekarang dari nilai yang ditetapkan di masa mendatang. Present value dapat diartikan sebagai nilai sekarang dari suatu nilai yang akan diterima atau dibayar di masa datang. Anuitas adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang yang besarnya sama untuk setiap periodenya pada tingkat bunga tertentu. Pengertian laporan keuangan.
Dalam Standar Akuntansi Keuangan, khususnya PSAK nomor 2, paragraf 7, disebutkan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, misalnya laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Menurut Sofyan Syafri Harahap, tahun 2004 nomor 105, laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Menurut IAI tahun 2004 nomor 4, tujuan laporan keuangan ada 3, yaitu: pertama, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Ketiga, laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilaksanakan manajemen atau stewardship atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan meliputi aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan, dan arus kas. Macam-macam laporan keuangan. Laporan keuangan dalam manajemen keuangan: pertama, neraca atau laporan posisi keuangan; kedua, laporan laba rugi; ketiga, laporan perubahan ekuitas; keempat, laporan arus kas. Pertama, neraca atau laporan posisi keuangan adalah suatu bentuk susunan dari unsur-unsur aktiva, utang dan modal atau ekuitas suatu perusahaan pada tanggal tertentu yang disusun secara sistematis. Badan usaha atau perusahaan itu mungkin dimiliki oleh perseorangan, sekutu-sekutu, ataupun oleh para pemegang saham atau stockholders. Komponen neraca antara lain: pertama, aktiva, baik aktiva lancar maupun aktiva tidak lancar; kedua, hutang, baik utang jangka pendek ataupun panjang; ketiga, modal. Modal yang dimaksud adalah modal pada akhir periode. Berikut adalah contoh laporan posisi keuangan neraca. Laporan laba rugi atau income statement. Suatu laporan yang disusun secara sistematis tentang pendapatan yang diperoleh dan tentang biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan dalam usahanya selama satu periode tertentu, sehingga dapat ditentukan jumlah laba atau ruginya. Penyajian laporan perhitungan laba rugi dilakukan sebagai berikut. Pertama, harus memuat secara terperinci unsur-unsur pendapatan dan beban. Kedua, disusun dalam bentuk urutan ke bawah atau stafel. Ketiga, harus dipisahkan antara hasil dari bidang usaha lain serta pos luar biasa. Berikut adalah contoh laporan laba rugi. Ketiga, laporan perubahan ekuitas atau modal. Laporan yang menggambarkan akibat adanya selisih perhasilan dengan biaya dan unsur lainnya, misalnya tambahan investasi atau additional investment, atau pengambilan atau withdrawals. Berikut adalah contoh laporan perubahan ekuitas. Keempat, laporan arus kas. Suatu laporan yang menyediakan informasi mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas oleh suatu entitas selama periode tertentu. Berikut adalah contoh laporan arus kas. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.